Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan materi kepada kalian pelajaran fikih, yakni tentang sholat jamak dan qashar. Nah, langsung saja. Yang pertama, tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Meskipun demikian, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat fardu, karena Islam tidak memberatkan dan Islam memberikan kemudahan kepada umatnya untuk melaksanakan berbagai ibadah dan amal saleh. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat dalam situasi apapun, tak terkecuali dalam bepergian. Nah, jadi pada intinya bahwa apapun keadaan kita tidak boleh meninggalkan sholat, karena sholat adalah kewajiban kita sebagai orang muslim. Akan tetapi meskipun begitu, Allah memberikan kita keringanan yang disebut dengan rukhsah, yaitu keringanan kepada kita dalam menjalankan ibadah dalam kondisi-kondisi tertentu. Lanjut. Kemudian keringanan tersebut salah satunya diisyaratkan dalam surat Al-Quran. Kemudian keringanan tersebut salah satunya diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran surat An-Nisa 4101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak qashar. Jadi itu adalah ayat suci Al-Quran yang intinya bahwa kita diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Kemudian apa itu sholat jamak? Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Sholat jamak boleh dilaksanakan karena salah satu dari dua alasan halangan, yaitu yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Sholat jamak boleh dilakukan pada waktu sholat yang pertama atau disebut juga dengan jamak takdim, dan waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Para ulama membagi sholat jamak ke dalam dua macam, yakni yang pertama sholat jamak takdim. Apa itu sholat jamak takdim? Sholat jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Adapun contohnya adalah sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib. Begitu juga sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Jadi sholat jamak takdim itu dilaksanakannya pada sholat yang pertama. Misalkan tadi antara sholat
maghrib dengan isya, maka dilakukan pada waktu sholat maghrib. Seperti itu contohnya. Kemudian sholat jamak takdim dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua sholat fardu. Yang pertama dilaksanakan terlebih dahulu, lalu sholat yang kedua. Para ulama membagi sholat jamak menjadi dua macam. Yang pertama sholat jamak takdim, yaitu sholat jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Adapun contohnya adalah sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Begitu juga dengan sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur. Kemudian untuk sholat jamak takdim itu bisa dilakukan dengan berikut ini. Yang pertama niat, yang kedua sholat fardu yang pertama dilaksanakan terlebih dahulu, lalu sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga mengerjakan kedua sholat secara berurutan. Adapun contohnya adalah sholat duhur dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat asar tanpa diselingi oleh kegiatan lain. Jadi ketika sudah selesai sholat duhur, salam, kemudian langsung berdiri lagi untuk sholat yang selanjutnya, yaitu sholat asar. Sholat maghrib dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian langsung mengerjakan sholat isya. Nah, begitu juga dengan sholat jamak takdim antara maghrib dan isya, yang mana dilakukan pada waktu maghrib. Kemudian yang kedua, sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir merupakan dua sholat fardu yang digabungkan dan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya adalah sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Begitu pula dengan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Sholat jamak takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Seseorang dapat mengerjakan sholat yang kedua, lalu sholat yang pertama, atau sholat yang pertama lalu saat yang kedua. Sholat jamak takhir dapat dilaksanakan dengan cara berikut. Yang pertama niat, yang kedua melaksanakan dua sholat berurutan, tidak diselingi oleh kegiatan lain. Caranya adalah setelah selesai sholat asar langsung melaksanakan sholat duhur. Kemudian sholat qashar. Sholat qashar merupakan sholat fardu yang diringkas, yaitu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Qashar berlaku untuk sholat duhur, asar, dan isya. Sholat maghrib dan subuh tidak boleh diringkas. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah boleh atau mubah. Sholat qashar dilakukan seperti halnya pada umumnya. Jadi sholat qashar itu hanya dikhususkan pada sholat yang jumlah rakaatnya itu 4, seperti sholat asar, sholat duhur, dan sholat isya. Sedangkan untuk maghrib dan subuh itu tidak boleh untuk diqashar. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus. Meringkas rakaatnya yang 4 menjadi 2 saja. Contohnya sholat duhur 2 rakaat dan 2 rakaat sholat asar dikerjakan dalam waktu zuhur atau asar. Hukum sholat jamak qashar adalah boleh. Sholat jamak qashar terbagi menjadi 2 macam, yakni qashar jamak takdim dan qashar jamak takhir. Untuk qashar jamak takdim contohnya adalah sholat asar 2 rakaat dikerjakan pada waktu duhur bersama dengan sholat duhur 2 rakaat. Untuk contoh qashar jamak takhir contohnya adalah
Sholat duhur dan asar masing-masing 2 rakaat dikerjakan pada waktu asar. Nah, demikian penjelasan tentang sholat jamak dan qashar. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Demikian dari Pak Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.